sudah jam 9, suara Ibu terdengar tidak? Suara Ibu terdengar? Terdengar. 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 Nanti ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak diharapkan untuk menyimak ya, Nak. Nanti kita ini dulu sebentar. Ini masih ada yang mau bergabung. Radit, Rama. Oke. Assalamualaikum Radit. Assalamualaikum Rama. Kalau gitu kita buka saja ya. Suara Ibu terdengar kan? Terdengar? Terdengar. Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat belajar hari ini? Semangat. Semangat. Kalau gitu sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, Nak. Iya, Bu. Ya. Oke, kita berdoa dulu. Selamat datang Gina dan juga siapa ini yang baru masuk? Selamat bergabung untuk Gina dan juga siapa Fauzan yang baru gabung. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita berdoa dulu. Anak-anak, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi zidni warzuqni fahman. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah tetap semangat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat? Semangat. Hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu hari ini kita Matematika. yang matematika. Matematika. Ada yang tahu? Sudut. Sudut. Oke, pintar. Kita akan belajar tentang sudut. Sebelumnya, Ibu Guru akan menghimbau dulu. Ibu Guru akan ngasih suatu hal, pemberitahuan untuk anak-anak hari ini yang mengikuti pembelajaran. Yang pertama, nanti ketika Ibu menerangkan, anak-anak mohon suaranya untuk di-mute atau dimatikan dulu. Kalaupun misalnya tidak dimatikan, diharapkan anak-anak untuk menyimak dengan baik. Jadi yang berbicara hanya Bu Guru, ya? Ya. Oke, yang kedua, Ibu mau memberitahukan bahwa selama pembelajaran, Ibu meminta tolong untuk tidak menggunakan fitur atau aplikasi atau tombol untuk chat ya. Jadi nggak ada yang chat ya, nggak ada yang chat di forum chat. Siap? Siap? Siap tidak? Ya. Siap. Siap. Oke, jadi semuanya benar-benar menyimak apa yang Ibu jelaskan hari ini. Oke? Siap? Baik, kalau begitu, Ibu akan absen dulu sebelumnya. Yang namanya dipanggil, langsung bilang hadir ya. Hadir. Oke. Fauzan ada Fauzan? Hadir, oke. Mina ada Mina? Mina, ada tidak? Belum bergabung, oke. Nabila ada Nabila? Hadir. Hadir. Irsyad? Ada Irsyad? Hadir, Bu. Radit, ada Radit? Hadir, Bu. Gina ada? Hadir. Hadir, oke. Rama ada Rama? Hadir. Hadir. Jali ada Jali? Belum ada, oke. Zaidan ada Zaidan? Ada. Hadir. Oke. Subhan ada? Oke, belum ada. Dapi, mana Dapi ada? Dapi? Hadir. Hadir, oke. Feldi ada Feldi? Tidak ada, oke.
Ilham, ada Ilham? Ilham belum ada. Rizky, ada Rizky? Ada. Zahira? Oke, Syahila? Hilda? Oke, berarti belum ada ya. Ini mungkin nanti bergabung menyusul. Oke, kalau gitu, baik hari ini kita akan belajar tentang sudut. Betul sekali, kita akan belajar materi matematika tentang sudut. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint atau media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran hari ini. Sebentar ya, Nah, Ibu screen share dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat ini PowerPoint-nya? Belum. Belum. Hah? Belum. Sudah ada. Ada? Sudah ada. Oke, terlihat? Terlihat. Ya, alhamdulillah kalau terlihat. Selamat Aja. datang Subhan dan Ilham. Oke. Subhan dan Ilham sudah datang. Bu. Oke. Sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi, tolong di-mute suaranya. Jadi anak-anak benar-benar memperhatikan. Terus kemudian forum chatnya jangan digunakan ya. Oke? Oke. Oh. Oke. Ibu langsung ke materi. Anak-anak boleh perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa nih, Nak? Ada gambar apa nih? Di slide pertama. Ada gambar apa? Ada jalan raya, terus ada mobil, terus ada gedung-gedung. Nah, kira-kira di gambar ini ada nggak bentuk yang mirip kayak sudut? Ada nggak? Ada apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Yang bisa menyebutkan sudutnya kira-kira ada di mana? Oke, Ibu Guru kasih tahu ya. Nah, di sini sudutnya bisa kita lihat pada gedung-gedung yang tinggi nih. Di sini ada gedungnya berbentuk apa? Persegi? Panjang. Ya. Persegi panjang, di situ ada Panjang. sudut. Ini ada sudut. Sudutnya sudut apa kira-kira namanya? Sudut siku-siku. Nah, Siku-siku. betul sekali. Namanya sudut siku-siku. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hari ini materi yang akan kita pelajari apa aja nih Bu Guru? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, anak-anak akan mengenal sudut. Apa ya itu sudut? Nanti anak-anak akan belajar. Kemudian, selanjutnya, nanti Bu Guru akan kasih tahu anak-anak macam-macam sudut. Ada apa aja nih macam-macam sudut. Mungkin anak-anak sudah ada yang belajar, sudah ada yang sudah tahu, tapi nanti nggak apa-apa, kita belajar lagi bersama-sama. Oke, kemudian ada penamaan sudut. Gimana ya Bu cara namain sudut itu? Nah, kemudian ada hubungan antar sudut dan juga cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, busur derajat itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut suatu benda atau suatu hal. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita mulai dari mengenal sudut. Oke, di mengenal sudut. Bu Guru, sudut itu apa ya? Nah, sudut itu apa? Sudut itu bisa anak-anak perhatikan di sini ada garis, bisa dilihat ada garis AC dan juga garis apa satu lagi? BD. Garis AC dan garis BD. Nah, garis yang berpotongan seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa garis yang berpotongan itu dia membentuk sudut. Ya tidak? Betul tidak? Betul? Betul. Ada sudut apa aja yang terbentuk? Ada sudut apa aja? Sudut? Bisa disebutkan sudut apa saja? Sudut? Sudut lancip. Iya. Ada sudut apa di sini? Nama sudutnya saya sudut S, sudut E, Sudut S, sudut P, sudut I, sudut F. Ya, betul. Nah, di sini ada 4 sudut yang terbentuk. Ada sudut S, sudut P, sudut Q, dan sudut F. Jika Ibu Guru potong, Bu Guru ambil nih hanya satu bagian, yaitu sudut B, P, C. Nah, Ibu pindahkan nih. Ada panah, Ibu pindahkan ke sebelah kanan. Di sini ada gambar satu sudut. Sudut apa namanya, Nak? Sudut lancip. Sudut lancip namanya sudut apa? Sudut B, P. Sudut B, P, C. Yang jadi sudutnya kan sudut P ini nih. Nah, ini dia ada besar sudut. Tapi di sini Ibu Guru belum kasih tahu nih besar sudutnya berapa. Baru dengan menggunakan huruf saja, yaitu sudut P. Ini dia namanya sudut. Ini gambar sudut seperti ini. Ini salah satu contoh sudut. Paham? Paham? Paham. Apa pengertian sudut itu? Nah, di sini ada di bawah nih pengertiannya. Sudut itu
adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Jadi ada dua garis lurus, ini kan ada garis B dan juga garis C. Yang mana ada sisinya, ada ujungnya yang bertemu di satu titik. Titik ini nih, di titik ini, yang mana dia membentuk namanya sudut P. Nah, wilayah ini, wilayah antara garis B dan garis C ini, dia namanya sudut. Nah, itu yang dinamakan sudut, seperti itu. Garisnya harus garis lurus. Kalau misalnya garisnya belok-belok, mencong-mencong, bisa jadi sudut tidak? Tidak. Ya, karena Tidak. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sudut. Tadi kan disebutkan ya, ada sudut apa? Sudut lancip. Ya, tidak. Ada sudut lancip tadi katanya. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan sudut-sudut yang lainnya. Ada macam-macam sudut. Sudut itu ada banyak jenisnya. Ada yang pertama, yaitu sudut lancip. Yang tadi yang sudah anak-anak jelaskan. Bentar ya, Nak. Yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip itu sudut apa, Bu? Sudut lancip itu adalah sudut yang mana besar sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Atau bisa dibilang kurang dari 90 derajat. Itu adalah sudut lancip namanya. Jadi kalau misalnya ada sudut yang besarnya hanya 30 derajat, itu berarti bisa dibilang sudut apa? Sudut lancip. Lancip. Kita lanjutkan. Yang kedua ada sudut apa, Bu? Yang kedua ada yang sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku. Ada sudut siku-siku di situ. Sudut siku-siku apa, Bu? Sudut siku-siku itu dia besarnya merupakan sudut yang besarnya pas 60 derajat. derajat. Jadi besarnya itu pas sama 90 derajat. Dia itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari 90 derajat. Dia harus pas 90 derajat. Jadi itulah yang dinamakan sudut apa? Sudut siku? Siku-siku. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya tangan kita. Nah, tangan kita gini kan. Lihat, perhatikan Ibu Guru. Ketika kita luruskan tangan kita, nah ini dia membentuk sudut siku-siku. Dan besarnya berapa? 90 Derajat. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Kalau sudut tumpul, dia besarnya antara 90 derajat dan Sampai 180. Sampai 180 derajat. nah, ini bisa dibilang berarti besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Misalnya Bu Guru bilang, suatu sudut, besar sudutnya yaitu 110 derajat. Sudut apakah itu? Sudut apa? Sudut tumpul. Tumpul. Oke. Yang selanjutnya adalah sudut lurus. Kalau sudut lurus ini dia besarnya tepat atau pas sebesar 180 derajat. Jadi gini. Jadi lurus. Kalau lurus itu dia sudutnya 180 derajat. Bisa diingat? Bisa diingat? Bisa. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, sebentar ini Rizky baru bergabung. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada, selamat bergabung Rizky. Langsung ikut materi saja ya, Nak. Langsung ikut menyimak saja. Dan selanjutnya adalah penamaan pada sudut. Ternyata sudut-sudut yang kita ketahui itu bisa diberi nama, Nak. Bisa dikasih nama. Kasih nama. Kalau misalnya kita kan anak-anak, dikasih nama sama siapa? Sama orang tua. Misalnya, Gina, namanya misalnya sama bundanya dikasih Gina Naspi Ramadhani misalnya. Itu kan berarti nama yang diberikan oleh bunda untuk Gina. Dan nama itu harus kita cintai, harus kita hormati karena itu harus kita hargai juga. Karena itu nama yang sudah dipilihkan oleh orang yang pasti punya makna dan punya arti yang bagus. Nah, begitu pun sudut pun bisa diberi nama. Gimana Bu cara namain sudut? Untuk memberi nama pada sudut, yang pertama kita bisa perhatikan sudutnya. Nah, di sini ada gambar sudut, ada garis yang terbentuknya itu dari garis AC dan juga garis BD. Di sini ada 4 sudut, ada sudut S, P, Q, dan R. Itu sudutnya. Nah, di situ gimana Bu cara kita namain sudutnya? Cara namain sudutnya, yang pertama kita lihat garis yang membentuk sudut tersebut. Misalnya, kita fokus pada sudut S. Di sini sudut S, bisa diperhatikan. Di sini sudut S ini terbentuk dari garis apa, Nah? Garis
garis A dan garis B. Garis B. Ya, garis A dan garis B. Nah, gimana Bu cara namain sudutnya? Cari nama sudutnya gampang. Nah, tinggal ya perhatikan di sini. Lambang sudut ini seperti ini. Seperti tanda apa ya? Kurang dari. Bisa dilihat? Seperti Bisa. ini. Jadi miring ke bawah terus miring ke ini. Jadi dia terbuka gitu. Nah, itu lambang sudut. Itu bisa dibaca juga sudut. Nah, sudut berarti sudut yang ini bisa kita namai sudut ASB. Berarti yang sudut, yang pokok sudutnya itu dia ada di tengah posisinya. Sedangkan garis yang lainnya dia ada di sini. Jadi penamaan sudut ini yang Ibu lingkari ini berarti sudut A, sudut S, B. Jadi atau bisa dibilang di sini sudut ASB. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Jadi BSA itu nggak apa-apa. Penamaan sudutnya. Paham? Paham tidak? Paham. Jadi, kalau kita perhatikan bersama-sama, di sini sudut yang terbentuk, ada berapa sudut yang terbentuk jumlahnya? Ada berapa, Nak? 4. Ada sudut. 4. Nah, kita kasih nama yang ya, ada 4. Kita kasih nama sudut pertama misalnya sudut ASB atau sudut BSA, itu sama aja. Sudut yang kedua namanya apa, Bu? Sudut yang kedua namanya BPC. atau CPB. Terus sudut yang ketiga namanya apa, Bu? Sudut yang ketiga namanya CQD atau DQC. Oke, sudut yang keempat namanya apa, Bu? ARD atau DRA. Jadi paham sampai sekarang? Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi penamaan sudut udah, mengenal sudut udah, macam-macam sudut udah. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Jadi nggak hanya garis aja yang saling berhubungan, sudut juga sama berhubungan. Oke? Bisa anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar garis yang berpotongan. Garisnya ada 4. Ada 3 garis. Ada 3 garis yang berpotongan. Nah, di sini garis ini ternyata dipraktekkan oleh siswa dibentuk garisnya. Lihat gambar sebelumnya. Di sini ada siswa yang berjejer, mereka membentuk garis yang berpotongan. Di mana siswa ini dia membentuk garisnya menggunakan apa? Menggunakan tali misalnya. Bisa dilihat, perhatikan gambar di samping, para siswa sedang membentuk garis berpotongan dengan menggunakan tali. Nah, sekarang kita lihat ke gambar bawahnya. Di gambar bawahnya, di gambar yang kedua, di sini perhatikan siswa pada gambar di samping. Kita fokus pada siswanya. Siswa nomor berapa sajakah yang menghadap ke arah yang sama? Ada nggak siswa yang menghadap arahnya sama? Ada nggak di gambar itu? Ada. Siswa nomor berapa, Nak? Kira-kira siswa nomor berapa yang menghadap ke arah yang sama? Nomornya yang digambar selanjutnya. Misalnya di sini yang AO Nomor 8. nomor 8 dengan nomor berapa? Dengan nomor 4. Nomor 4. Oke, berarti dia menghadap ke arah yang sama ya. Siswa nomor 4 dengan nomor 8. Oke, kalau yang lainnya ada lagi? Nomor berapa lagi kira-kira? 2 dan 5. 2 dengan berapa yang menghadap sama? Nomor 3 dan 6. Oke, yakin 3 dan 6? Yang menghadapnya sama. Yakin 3 dan 6? Menghadap ke arah yang sama. Arahnya sama menghadapnya. 3 dan 7. Iya, 3 dan 7 yang benar. Oke. Berarti paham ya sampai sini? Kita lanjut ke gambar di bawahnya. Yang di bawahnya yang ditanyakan adalah perhatikan siswa pada gambar di samping. Siswa nomor berapa sajakah yang saling membelakangi? Yang membelakangi yang mana aja? Nah, ini di gambar yang selanjutnya. Siswa nomor berapa dengan berapa? Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 dan 3. 7 dan 6. 2 dan 3, 7 dan 6. yakin itu saling membelakangi? 4 dan 1. Yang saling membelakangi. 8. Yang saling membelakangi itu yang mana, Nak? 4 dan 8. 4 dan 4 dan 8. 4 dan 8. Yang saling membelakangi di sini adalah gambar 8 dan 1. yang apa? 8 dan 1.
Mereka tidak saling 861. 861. 8 dan 6 atau 861? 6. Oke. Yang saling membelakangi adalah gambar nomor siswa nomor 8 dan 6 atau di sini bisa dilihat yang nomor 3 dan 1. Nah, lihat di sini. Ini mereka saling membelakangi. Di sini yang ini menghadapnya kemana, yang ini kemana gitu. Jadi mereka saling membelakangi. Jadi yang membelakangi itu yang nomor 1 dan 3. Atau 4 dan 2, terus 7 dan 5, serta 8 dan 6. Itu yang saling membelakangi. Oke, guru lanjut ya. Siap? Siap? Lanjut. Siap. Di sini ada penjelasannya. Gambar yang tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata siswa yang saling menghadap arah yang sama itu dia berada tepat di sudut yang bisa dibilang sehadap sudutnya. Jadi menghadap menghadap arah yang sama. Itu sudut yang mana aja, Bu? Yang itu adalah sudut yang siswa nomor 4 dan siswa 8 itu mereka sehadap. Terus nomor 3 dan 7 yang udah anak-anak sampaikan. Terus 1 dan 5, terus 2 dan 6. Nah, itu mereka sehadap. Kemudian kalau misalnya yang gambar selanjutnya, siswa yang saling membelakangi atau bertolak belakang. Nah, kalau di sudut namanya bertolak belakang kalau membelakangi. Itu bertolak belakang. Nah, itu siswa yang nomor berapa aja, Bu? Siswa nomor 1 dan 3, 2 dan 4, terus 5 dan 7, 7, dan 6 dan 8. Itu yang saling bertolak belakang atau membelakangi. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut. Sekarang di sini bisa diperhatikan ada seorang anak yang akan membuat garis. Dia akan membuat garis ini nih, garis yang pertama, garis yang berpotongan. Ketika si anak itu dibuat tuh gambarnya ditulis. Setelah ditulis sama anak tersebut digunting. Di garisnya itu digunting. Setelah itu ternyata ketika anak itu menggunting si gambarnya itu, gambar garis itu, ternyata anak itu mengetahui suatu hal. Apa yang anak itu ketahui? Dia katakan bahwa ternyata ada sudut yang besarnya sama. Nah, sudut mana aja kira-kira? Nah, sudut itu ternyata yang besarnya sama itu ada sudut O4 dan sudut P4. Serta sudut O4 dan O2. Kita lihat di sini di gambarnya sudut O4 dan sudut P4. O4 dan P4. Kalau kita lihat ke gambar yang tadi, sudut O4 dan P4 itu dia sehadap atau bertolak belakang. Sehadap atau bertolak belakang kira-kira? Sehadap. Sehadap. Iya, yang sehadap. Terus kalau sudut O4 dan O2, O4 dan O2 itu sehadap atau bertolak belakang? Bertolak belakang. Tolak belakang. Bertolak belakang. Jadi, sudut yang sehadap dan sudut yang bertolak belakang itu dia besarnya sama. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini bisa dilihat, di sini lanjutannya, kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa ternyata ini ada sudut A dan sudut P, gambar pertama. Sudut-sudut yang sehadap memiliki besar yang sama, seperti yang disampaikan. Terus, gambar selanjutnya, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut D sama sudut Q, ini dalam berseberangan, memiliki besar yang sama juga. Terus, sudut-sudut luar berseberangan, sudut B dan sudut S, dia memiliki besar yang sama juga. Terus sudut-sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut A dan sudut C, dia memiliki besar yang sama juga. Nah, bisa dilihat anak-anak, di sini ada gambar 0 di atas. Lihat tidak? Ada nggak? Ada nggak? Ada lambang 0 di atas. Bisa dilihat? Itu disebut dengan, bisa dibilang itu adalah derajat. Atau dibacanya derajat, itu merupakan satuan dari sudut. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Oke, Bu Guru lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita perhatikan di sini ada hubungan antar sudut. Di sini misalnya diketahui ada sudut 50 derajat. Terus ada sudut A, sudut B, sudut C. Yang ditanyakan misalnya kita mau cari sudut B sama sudut A, sudut C. Kalau misalnya tadi ada ketentuan bahwa sudut sehadap dia sama besar, sudut bertolak belakang dia sama besar, berarti jika 50 derajat ini diketahui, maka bisa kita bilang sudut A ini besarnya 50. Benar tidak? Benar. Karena dia apa? Sudutnya bertolak, karena dia sudutnya bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Jadi besarnya sama. Kalau sudut B-nya berapa, Bu? Kalau sudut B-nya berarti karena satu garis lurus itu besarnya 180 derajat,
Berarti jika diketahui salah satu garisnya 50 derajat, maka sudut yang sebelahnya berarti 180, kita kurangkan dengan 50. Berapa kira-kira? 130. Berarti besar sudut B-nya adalah 130 derajat. Lalu besar sudut C-nya berapa, Bu? Besar sudut C-nya berarti berapa yang C? Karena dia sehadap, ya tidak. Jadi besarnya sama. Berarti besarnya sama dengan sudut B. Berarti berapa besarnya? 130 derajat. Besar 30. derajat. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita ingin mengukur sudut dengan menggunakan derajat. Kalau misalnya busur derajat bentuknya seperti apa, Bu? Nih, ini dia busur derajat. Ada yang punya busur derajat di rumah? Aku hilang, Bu. Ada. Hilang. Ada, Bu. Yang hilang nggak Hilang, apa-apa. Masih ada. Ya, Punya. punya, berarti udah tahu ya ini busur derajat, oke? Udah tahu kan? Siap? Udah tahu. Iya, berarti ini bentuknya dia namanya busur derajat. Apa namanya? Busur derajat. Derajat. Fungsinya apa, Bu? Busur derajat itu. Nah, busur derajat itu yang tadi Ibu bilang. Busur derajat itu fungsinya untuk mengukur besar suatu sudut. Itu dia fungsinya. Sudut. Iya. Gimana, Bu, cara ngukurnya? Cara ngukurnya gini, karena Ibu tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak, jadi Ibu nggak bisa praktek bareng-bareng deh sama anak. Tapi nggak apa-apa, Bu Guru kasih langkah-langkahnya, nanti anak-anak boleh praktekkan coba di rumah. Oke, siap? Ya. Ya. Misalnya di sini ada sudut A, di sini ada sudut A, B, C, ada sudut. Nah, gimana, Bu, cara ngukurnya? Anak-anak tempelkan saja sudut atau tempelkan saja busur derajat di sudut tersebut. Yang pertama, letakkan busur derajat kepada gambar garis atau sudut tersebut. Kemudian gimana, Bu? Nah, titik pusat busur pada titik B. Nih, pusat nih B ini dia ada titik pusatnya di tengah sini nih. Bisa lihat di gambar di bawahnya nih. B ini dia ada di tengah-tengah. Nah, perhatikan garis AB yang berhimpit dengan alas busur. Garis AB yang berhimpit dengan alas busur. Nah, kemudian perhatikan angka busur yang berhimpit dengan garis BC. Nah, nanti ada nih yang berhimpitnya nih, bisa dilihat garis BC-nya nanti dia menunjukkan angkanya nih. Angkanya bisa kita lihat kalau gambar selanjutnya ini, lihat nih, bisa dilihat diperbesar. Ini diperbesar, angkanya berapa? Nah, ini kira-kira berapa derajat ini? 120 derajat. 120 derajat. Jadi itulah besar sudutnya yang kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Nanti bisa dipraktekkan oleh anak-anak di rumah jika ingin mencari suatu besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, sudah selesai. Materinya sampai di situ saja, Nak. Jadi untuk terkait sudut, yang pertama kita mengenal sudut. Udah kenal sudutnya? Udah kenalan? Ya. Udah kenalan? Ya. Terus udah gitu apa lagi? Macam-macamnya, cara mengukurnya, terus udah gitu hubungan antar sudutnya berarti udah kenal ya. Oke, kalau gitu sekarang Bu Guru kembalikan lagi ya. PowerPoint-nya Bu Guru tutup dulu sebentar, Nak. Bu, itu Bu, forum chatnya dipakai lagi. Ini siapa nih yang menggunakan forum chat? Rizky. Adit, Iki. Mas Subhan. Oke. Tadi kan Bu Guru di awal sudah menyatakan apa, Nak? Forum chatnya jangan digunakan. Jangan pakai chat. Ya. Mana Rizky-nya? Radit mana, Radit? Mana, Radit? Mas Subhan, Bu, Mas Subhan. Kenapa sudah? Ya, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Kayak kalau Rizky, mana Rizky? Ada Rizky? Rizky ada. Oke, lain kali nanti jangan digunakan ya, Nak, forum chatnya. Jadi biar kalian benar-benar fokus memperhatikan apa yang Bu Guru sampaikan. Sekarang kita foto bareng dulu, anak-anak boleh? Yang bisa dinyalakan kameranya boleh dinyalakan. Radit sudah bergabung lagi, oke, dinyalakan kameranya. Kita foto dulu sebagai absen. Radit boleh dinyalakan kameranya, Nak? Halo, Radit. Oke, sudah dinyalakan. Sekarang berpose, kita senyum. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Bentar ya, Nak. Nah. Oh.
Terkait materi sudut ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan sekali, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu. Sudah paham? Sudah paham berarti? Sudah paham? Sudah. Ya Sudah. Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Nanti kalau misalnya ini siapa nih yang menulis lagi nih? Ada lagi nih. Siapa? Bu, Radit, Bu. Radit, Bu. Radit, sayang. Untuk forum chatnya jangan digunakan ya. Siap? Siap? Siap tidak? Halo? Tidak. Kenapa? Ya, Bu. Jangan digunakan. Nah, nanti kita kan harus menghargai orang lain. Jadi ketika ada orang yang berbicara, kita harus menghargainya. Oke? Ya? Ya. Ada waktunya ketika misalnya Bu Guru minta untuk anak-anak memberi pertanyaan di forum chat. Baru anak-anak boleh menggunakan. Tapi untuk hari ini, karena kita waktunya sudah selesai, jadi Bu Guru akan simpulkan saja. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sudut. Sudut itu adalah apa? Sudut itu merupakan suatu wilayah atau suatu daerah di mana yang terbentuk dari dua garis yang saling berimpitan. Yang mana di situ menghasilkan suatu sudut wilayah. Nah, sudut itu macam-macamnya ada berapa, Nak? Ada berapa? Ada berapa sudut? Ada Empat. Sudut apa? Sudut lancip, Terus? sudut siku, sudut tumpul, sama sudut terus. Oke, terus cara mengukurnya tadi sudah Ibu ajarkan, nanti anak-anak boleh praktekkan di rumah juga kalau misalnya anak-anak ingin tahu, berapa ya ini kira-kira sudutnya, boleh nih diukur pakai busi kalau punya busi. Oke, sekarang alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Ibu pesan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya yang Ibu kirimkan siap. Iya, Bu. Semangat tidak? Semangat tidak? Semangat. Coba tepuk Semangat. Bisa tepuk semangat. Oke, Peldi baru bergabung. Assalamualaikum, Peldi. Dinyalakan kameranya. Halo, Peldi. Oke, Peldi sudah bergabung. Kalau gitu, anak-anak sekarang, Peldi, halo, Nak. Peldi, suara Ibu terdengar tidak? Halo? Oke, kalau gitu Ibu Guru jelaskan secara singkat saja ya, Nak. Jadi kita hari ini belajar tentang sudut. Lalu sudut itu ada banyak macamnya, ada sudut siku, sudut tumpul, sudut lancip, dan juga sudut lurus. Nah, sudut itu dia ada hubungan antar sudut, yang namanya ada sudut sehadap, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan juga sudut saling bertolak belakang. Terus ada juga cara untuk mengukur sudut, menggunakan sudut derajat, dan juga lainnya. Nah, itu ya, Nah, untuk Feldi. Karena kita sekarang sudah jam 9:30 lewat, maka pembelajaran akan kita akhiri. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Oke, kalau itu Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu titip salam untuk ayah dan bundanya di rumah ya, Nak. Oke? Dan salam Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang mau live, yang mau keluar diperbolehkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.